Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas, bab yang pertama adalah tentang dimensi 3, ya. Adapun materi untuk semester 1, ya, kita punya 2 bab, ya. Bab yang pertama adalah dimensi 3, sedangkan bab yang keduanya nanti akan kita bahas statistika, ya. Baiklah, untuk pertemuan pertama kita bahas dulu tentang dimensi 3. Saya yakin untuk dimensi 3 materinya bukan materi yang baru bagi kalian, ya. Materi dimensi 3 sudah kalian pelajari di SD, SMP juga, ya. Nah, jadi sedangkan bangun-bangun dimensi 3 ya dalam keseharian sangat banyak kita temukan, begitu ya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas dalam dimensi 3 ini peta konsep ya. Peta konsep tentang jarak dalam ruang pada bangun datar ya, pada bidang datar ya. Nah, jadi yang pertama adalah jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis ya, kemudian jarak titik ke bidang. Nah, sedangkan jarak titik ke titik, kemudian titik ke garis, kemudian juga titik ke bidang, ini banyak sekali ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian konsep dasar yang harus kita ingat kembali ya, yaitu teorema Pitagoras. Saya yakin semuanya sudah bisa ya tentang teorema Pitagoras. Ini sangat penting sekali ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan mengenai dimensi 3, begitu ya. Iya, kemudian kompetensi dasar yang harus kita bahas ya, 3.1 yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang ya, yang mana ada 3 macam yang akan kita bahas ya. Titik antar titik, kemudian titik ke garis, kemudian titik ke bidang. Sedangkan 4.1 yaitu menentukan jarak dalam ruang, ya. Nah, jadi yang pertama kita harus bisa mendeskripsikan jarak dalam bangun ruang, dan yang kedua juga kita harus bisa menentukan atau menghitung jarak dalam bangun ruang, gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya munculkan ya, gambar seperti ini. Ini seandainya ya kalian melakukan perjalanan misalkan, melewati jalan tol gitu ya, atau di sini ada jembatan, ya ini. Nah, bentangan kawat ya dari, tiang yang ini ke suatu titik, nah ini kan berhubungan dengan jarak antara titik dengan titik, ya. Kemudian juga misalkan ini, pada ya bangunan atap rumah atau atap ya ini saung ya. Nah, seandainya misalkan kita akan memasang ini usuk-usuk ya, ya, nah ini kan berarti bisa kita hitung juga ini adalah jarak antar titik, ya. Nah ini sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, sebelumnya saya punya permasalahan yang harus kalian amati, ya. Kalian amati baik-baik permasalahan yang pertama. Kemudian ini juga diperjelas dengan suatu gambar, ya ini permasalahannya tidak terlalu sulit ya, kalian juga pasti bisa lah ya. Nah, bangun berikut merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan, ya. Jadi garis-garis yang biru ini merupakan jalannya yang menghubungkan kota-kota tersebut. Jadi ada 4 kota. Kota A, kota B, kota C, dan kota D, ya. Nah, titik merepresentasikan kota dan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota tersebut, ya. Nah, misalkan Faisal berencana menuju kota C. Ya, akan menuju kota C ini yang kuning, berangkat dari kota A. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Nah, Faisal ya dari A ke C itu kan berarti ada berbagai kemungkinan jalan yang ditempuhnya. Silakan kalian pikirkan ya. Kira-kira seandainya Faisal akan berangkat ke kota C, apakah bisa langsung atau bisa melewati kota B dan kota D dulu? Silakan kalian pikirkan permasalahan yang pertama ya. Tidak Ibu jawab dulu ya, silakan untuk
kalian pikirkan. Kemudian juga masalah yang kedua. Nah, masalah yang kedua, ada dua lingkaran seperti pada gambar L1 dan L2. Titik A, B, C, D, dan E terletak pada lingkaran 1. Sedangkan titik P, Q, R, S, dan T terletak pada lingkaran 2. Nah, sudah dihubungkan ya A ke P, B ke Q, kemudian C ke R, D ke S, E ke T ya. Silakan kalian amati baik-baik. Pertanyaannya adalah ruas garis manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut? Ya, silakan kalian simak baik-baik ya. Nah, kemudian setelah kalian bisa menyelesaikan permasalahan 1 dan permasalahan 2, kemudian ya Ibu harapkan kalian bisa menyimpulkannya, ya. Nah, saya yakin kalian pasti bisa menyimpulkannya, ya. Berarti jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Sekali lagi, Ibu garis bawahi, ini adalah panjang ruas garis terpendek. Ya, itu adalah jarak titik ke titik, ya. Nah, kemudian setelah kalian memahami kedua permasalahan yang tadi, nah Ibu akan ini ada beberapa contoh soal yang harus kalian kerjakan, ya. Nah, untuk contoh satu ini ada gambar kubus, ya. Kemudian ini ada beberapa permasalahan yang harus kalian kerjakan. Ini ya contoh satu, saya yakin pasti bisa, silakan pikirkan. Kemudian juga contoh 2 juga ini adalah permasalahan yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Andi mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 kali 3 kali 4 meter ya. Nah, tepat di tengah plafon kamar Andi akan dipasang lampu. Jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah salah satu dinding kamar, berapakah jarak dari lampu ke saklar? Ya. Nah, jadi misalkan ini kan lampu, ya, lampu ada di tengah-tengah ruangan tersebut. Kemudian saklar akan dipasang di tengah-tengah dinding, misalkan ya, perkiraan misalkan di sini dekat gambar sini, ya, misalkan. Kalau kalian kebingungan, ya, boleh kalian buatkan ilustrasi gambarnya, ya. Nah, bangun kamar yang tadi, kalau kita buatkan ilustrasi gambar, misalkan berbentuk balok seperti ini kan. Ini ada satu titik, ya, L, ini adalah untuk memasang tempat lampu. Sedangkan di sini ada satu titik, yaitu S. S berarti ini adalah tempat saklar, ya. Nah, berarti kalian akan mencari jarak, begitu kan? Berarti L dengan S, ya. Nah, silakan kalian pikirkan kira-kira akan mencari L dengan S itu dengan menggunakan teorema apa. Ya, saya yakin ini juga pasti bisa, ya. Nah, kita hubungkan, masih ingat kan? Ya, teorema apa yang berlaku pada segitiga siku-siku? Iya, yang ini juga tidak saya jawab dulu ya, silakan kalian pikirkan. Kemudian juga contoh 3. Nah, contoh 3 ini ada limas, limas TABCD, ya seperti pada gambar di samping. ABCD merupakan persegi dengan panjang rusuk 6 cm. TA, TB, TC panjangnya sama ya, TD juga sama dengan 5 cm. Dan M adalah titik tengah AC, ya, ini AC. Nah, jadi dalam suatu permasalahan, ya, jadi saya anjurkan kalian harus menggunakan gambar. Kalau kita hanya membaca, soal ini nggak kebayang, ya, di mana letak titik M, di mana letak titik T, gitu kan? Nah, jadi kita buatkan ilustrasi gambarnya seperti ini, ya, boleh kalian pakai warna supaya jelas. Maka terbentuklah ini segitiganya, TMC kan? Ya, TMC berarti segitiga siku-siku, ya. Nah, kemudian setelah kalian gambar, bisa kalian lengkapi, ya, ukuran-ukuran yang sudah diketahui dalam permasalahan tersebut. Nah, berarti ya yang akan kalian cari adalah jarak titik T ke M. Ya, nah jadi ilustrasikan dengan gambar ya. Ya, kemudian kalian juga pasti bisa merangkum dari permasalahan yang tadi ya. Ya, ini rangkumannya ya. Jadi jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut.
Dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang luas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut, ya. Iya, nah kemudian ada 5 latihan soal yang harus kalian kerjakan, ya. Mudah-mudahan paparan yang Ibu berikan yang tadi, Ibu sengaja dalam memberikan permasalahan-permasalahan yang tadi sebagai pengantar, tidak Ibu selesaikan dulu ya, supaya kalian berpikir. Kemudian setelah kalian menyimaknya, kemudian sengaja, apa, rangkumannya juga udah saya munculkan, begitu ya. Silakan kalian coba 5 soal, ya silakan kalian kerjakan. Begitu ya. Iya, terima kasih atas perhatiannya, ya. Selamat mengerjakan latihan soal. Ya, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.